Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, sebelum Ibu kita melakukan pembelajaran di kelas 9 ya. Ya, silakan. Saya Oke. kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, nantinya ada mungkin hal yang Oke. yang saya mau tanyakan kepada Ibu Kita kompetensi apa yang digunakan Ya, kalau berbicara terkait dengan kompetensi yang ingin saya capai, saya fokus di pedagogiknya siswa dan juga di di pedagogika. Iya. Ya. Nah, kalau terkait dengan kompetensi apa ada pengembangan yang Karena tadi saya mengatakan bahwa ada dua kompetensi yang akan saya capai. Kalau berbicara terkait dengan pedagogiknya siswa, area pengembangannya di bagian pengetahuan siswanya, sementara untuk psikomotoriknya di keterampilan. Karena saya di bahasa berarti keterampilan berbahasanya. ada dua, ada pedagogik dan ada Psikomotorik. Nah, untuk mengembangkan itu penilaian pedagogik dan keterampilan itu strategi apa yang dia akan lakukan di sini? Kalau yang saya nantinya akan terapkan di kelas terkait dengan pembelajaran bermediasi, jadi nantinya siswa akan saya bagi berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi kalau terkait dengan penentuan gaya belajar kan kita sudah bikin asesmennya, sudah ditentukan gaya belajarnya siswa, nantinya di pembelajaran tinggal membantu mereka terkait dengan gaya belajar. Dari pembelajaran kelompok secara inisiasi yang beda itu nanti sebagian terpilihnya juga ada di kemungkinan nantinya itu ketika melakukan assessment sama atau tidak juga Berbeda, iya, berbeda sesuai dengan gaya belajarnya siswa. nah itu mungkin setelah pembinaan mudah-mudahan observasi sukses. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Boleh kebetulan itu. Salam kepada Ibu Guru. Marilah kita bersama-sama jeda sebelum belajar. Absen dulu. Mau cari Muhammad Rajamuddin, Andi Tawakal, Arjuna, Arnita, Fatir, Ilham, Izakul, Fadil, Nadia, Nur Ashifa Kakak, Nur Fadila, Nurul Hikmah, Ignasya, Darwatul Shita. Oke, baik. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Yang kedua, wajib menjaga kebersihan kelas. Oke. Dokter memperhatikan saat guru sedang mengajar. Ya, insya Allah ya. Ini peraturan kelas kita, jadi mudah-mudahan sebentar dipatuhi semua. Kemudian the fourth, wajib membawa perlengkapan belajar. Ya, buku, pulpen, kamus dan sebagainya. Berikutnya penggunaan HP atas izin guru. Jadi sebentar kita tetap menggunakan HP setelah ibu memberikan izin. Jelas, angkat tangan jika ada yang mau ditanyakan. Jika ada yang mau dipertanyakan, ada yang mau diperjelas, silakan diangkat tangannya. Itu peraturan kelas kita untuk hari ini. Sepakat? Oke. Ibu mulai di materi kita hari ini. Ibu kemarin sudah sempat menyinggung bahwa for today we will learn about recount text. Dan ibu meminta kalian untuk menonton video di rumah. Ada yang menonton video di rumah?
nonton video di rumah? Oke, mudah-mudahan diingat isi video. Jadi, for today we will learning about recount text. Oke, sebelum mulai materi pembelajaran, kita lepaskan dulu permasalahan kita dengan tugas-tugas. Lupakan dulu tugas-tugasnya, lupakan dulu materi yang akan dipelajari. Kita rilekskan badan dulu sebelum memasuki materi. Oke, silakan cari posisi yang paling nyaman, duduk yang paling nyaman. Oke. Nah sekarang, boleh tutup matanya. Bayangkan kalian lagi jalan-jalan di tempat yang dari dulu kalian ingin pergi, kayak di pantai atau di gunung atau di tempat yang ya di Dubai, di tempat yang cuacanya sejuk, atau misalnya di tempat yang penuh dengan bunga-bunga. Boleh sekarang silakan ditarik nafasnya dalam-dalam. Tahan. Oke, lepaskan. Sekali lagi tarik. Tahan. Lepaskan. Oke, nah sekarang apa kalian sudah siap untuk belajar? The first one, we will learning about definition of recount text. Jadi ini adalah definisi dari recount text. Recount text is a text which tell us about something happened in the past. Jadi pada dasarnya recount text itu adalah teks yang menceritakan kepada kita kejadian yang sudah lampau, sudah terjadi. Jadi mungkin ada di antara kalian yang suka cerita ke temannya, sharing terkait dengan perjalanannya, misalnya habis jalan-jalan atau habis holiday dengan keluarganya, kemudian cerita ke temannya. Nah itu masuk sebagai recount, cerita ya. Next, nah tipe dari recount text yang pertama adalah personal recount. Nah personal recount ini menceritakan tentang pengalaman pribadi seseorang. Jadi kalau kalian habis jalan-jalan and then you are telling the story to your friend, itu adalah personal recount. Yang kedua adalah factual recount. Factual recount itu mana? Factual recount itu ketika menyajikan laporan peristiwa yang benar terjadi. Misal, ada kecelakaan dekat rumah. Misal, kemarin ada kecelakaan dekat rumah. Kemudian kamu ceritakan kepada teman-temanmu. Nah, itu masuk di factual recount. Kemudian yang ketiga ada biographical recount, menceritakan kisah hidup seseorang. Ini biographical recount. Ada mungkin yang pernah membaca biografinya siapa ini? Adam Malik mungkin, atau ada yang pernah membaca biografinya Pak Jokowi atau Pak Maruf Amin. Nah itu masuk di biographical recount. Dia menceritakan tentang pengalaman hidup dari tokoh-tokoh tersebut yang sudah terjadi, yang sudah lampau, pengalaman hidupnya ya. Kemudian yang keempat adalah imaginative recount. Imaginative recount itu adalah cerita imajinatif yang berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Jadi pada dasarnya kejadiannya sudah terjadi, tetapi kita diminta untuk berimajinasi terkait dengan kejadian tersebut. Artinya ada tambahan dari kisah tersebut. Ini adalah tipe ya, atau jenis-jenis recount text. Ibu akan berikan LKPD ke kalian. Diskusikan dengan kelompoknya LKPD tersebut, dan sebentar kita akan presentasikan di depan. Oke, silakan duduk bersama dengan anggota kelompoknya di masing-masing. Untuk bagian coba
Terus apa di kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sebagai SHKD Ibu Herawati akan melakukan diskusi singkat tentang pasukan observasi kelas yang akan Ibu Herawati di kelas ini. Dengan adanya alhamdulillah baik. Kalau kita observasi sudah lebih jelas kembali Oke, yang ingin saya informasikan kita, apakah kegiatan pembelajaran yang kita
kegiatan di observasi sudah tercapai di pelaksanaan ini. Iya, kalau kita melihat secara umum, ya alhamdulillah tercapai dengan pembelajarannya. Meski ini kan masih ada beberapa perubahan yang kemudian mesti terlibat, tetapi pada dasarnya bisa menjadi Intinya dengan itu ini sudah yang juga belajar itu yang bagaimana caranya kalian bisa melihat bahwa pencapaian itu sudah terjadi. Kalau kemarin kita kan ada di bagian produk yang kemudian dihasilkan oleh masing-masing kelompok. Dari produk itu kemudian ada penilaian menyesuaikan dengan penilaian masing-masing dan sudah tercapai. Melalui uji penilaian produk yang siswa itu sendiri. Nah, pastinya mereka mendapati kendala selama pelaksanaan pembelajaran. Kendala-kendala apa yang mereka hadapi selama pembelajaran? Saya rasa ini kendala umum sih sebenarnya, karena saya bahasa Inggris kelas kelompok 1 itu, kelompok 2 dan kelompok 3 di masing-masing kelasnya mereka diberikan kesempatan untuk menampilkan hasil mereka menggunakan lisan berbicara begitu. Dan masih ada yang kemudian dalam satu kelompok yang tampil itu misalnya dari yang malu-malu, masih ada yang berusaha. Nah, selain kendala pasti juga ada sesuatu yang sudah berkembang. Apa yang sudah berkembang di pembelajaran itu? Kalau saya sih melihatnya dari siswa ketika mereka dibuat dalam satu kelompok, kemudian diminta untuk mengerjakan tugas, kolaborasinya jalan, kemudian pada saat penampilan juga sudah mulai percaya diri sudah mulai berkembang, kemudian menampilkan kolaborasi itu yang paling utama menurut saya. Nah, tadi Ibu Hera ada sisi kelemahannya. Nah, pastinya ada sesuatu yang kita ingin lakukan. Nah, apa tindak lanjut Ibu Hera yang akan dilakukan? Karena tadi saya harusnya dari ketika mereka menampilkan ya, dalam bagian berbicara dengan mereka, ternyata mereka masih ada beberapa yang kemudian tidak sendiri. Saya melihat bahwa ketidakpercayaan diri itu justru muncul dari kurangnya vocabulary mereka, atau misalnya vocabulary sudah bagus, tapi ternyata untuk pengasuhannya kurang begitu. Mereka masih kayak malu-malu mengatakan, karena biasanya beda pengasuhannya. Kalau saya berpikir bahwa perbedaan saya atau perbedaan biasanya ini difokus di vocabulary sama pronunciation. Ya, ada tindak lanjut otomatis ada rencana lah. Iya, ada rencana pengembangan diri yang berbeda. Nah, apa rencana yang berbeda? Kalau saya sih sebenarnya ini sejak dari awal pertemuan mungkin tetap menyampaikan kepada anak-anak untuk melakukan perbaikan, perbaikannya secara diri di rumah, untuk mereka bisa nonton film atau dengar musik, ini untuk memperbaiki pronunciation mereka, penggunaan vocabulary mereka juga bisa melalui hal-hal yang ibaratnya mereka nyaman untuk mengerjakan hal tersebut, tetapi bermanfaat dari pengembangan. Rencana yang cukup bagus ini saya lihat dari Ibu Hera. Iya. Nah, dari kapan rencana itu Ibu akan kembangkan kepada murid-murid? Kalau kita kapan sebenarnya sudah berlangsung karena kan ini ibaratnya terdeteksinya sejak awal begitu. Kalau sekarang dikatakan bahwa tidak ada perubahan dari awal, sebenarnya sudah ada. Iya, sudah mulai ada dari awal. Jadi untuk kedepannya di pertemuan berikutnya mungkin sudah bisa lagi di ini. Jadi mereka, kalau tadi saya katakan bahwa perbaikan secara mandiri kan bisa dilaksanakan jadi bisa Artinya ada hal yang nah,
mungkin itu yang saya biasa tentang konsentrasi apa yang benar-benar bisa disampaikan di sini terkait dengan kegiatan kita observasi hasil identitas dengan pasca. Kalau saya sih sebenarnya sangat bersemangat pada saat saya observasi dilakukan. Kenapa? Karena saya merasa bahwa akan ada tambahan bagi saya ketika observasi itu dilakukan. Contohnya kemarin di kita kan membahas tentang tujuan pembelajaran strategi apa yang dilakukan, dan ternyata itu oh iya, ini saya bagus dilakukan strategi seperti ini. Kemarin ini juga kan di perasaan yang bahwa ada diferensiasi pembelajaran yang diferensiasi. Dan ketika diterapkan di kelas ternyata ya iya memang ternyata memberikan dampak yang signifikan bagi siswa. Jadi melalui pembelajaran diferensiasi ternyata bisa memberikan dampak yang lebih baik. Saya kira cukup ini kita bisa pagi ini dengan depannya kita lebih bagus lagi pembelajaran di kelas. Terima kasih Lea.